Oke, cek 1 2 3, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau review custom ROM yang berbase MIUI, tapi bukan MIUI 12 apa 12.5. Ini adalah MIUI 13. Oke, ini adalah MIUI XR 13 Unknown Beta dari Arus Dama. Terus untuk all speknya seperti ini. Ini Androidnya 10 ya, btw Androidnya 10. Terus karena dipakai Deagle V13, jadi lebih enteng ya kalau untuk Android 10. Untuk bloatware-nya pun dia nggak terlalu banyak, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah tampilan bloatware bawaan pasca habis booting pertama ya, jadi emang sedikit banget. Oke, langsung aja kita cek satu persatu. Yang pertama kita ke kamera. Untuk kamera ini perfect, nggak ada bug. Aku nggak nemuin bug soal kameranya. Tapi kalau untuk suara aku nggak paham ya, ini bisa sinkron nggak antara suara video sama suara audio, suara video sama suara audio gimana ya, maksudnya antara real sama nggak realnya itu sama apa enggak. Soalnya aku sengaja pakai kamera ini karena untuk hasil audio perekam layar bawahnya ini dia nggak sinkron, nggak sama, nggak bareng gitu ya, jadi saling mendahului. Oke, untuk kameranya ini aman, dan untuk watermarknya dia muncul tapi kebaca Redmi Note 6 Pro ya, pokoknya kebaca kayak gitu. Terus untuk Magis yang aku pakai masih kayak biasanya Magis 23.0, dan waktu kita cek di safety net sudah tercentang dua-duanya. Kemudian untuk Play Store di sini untuk sertifikasi ini sudah tersertifikasi ya Play Store-nya, jadi sudah resmi. Kita langsung aja menuju ke menu setting dalamnya. Untuk SIM card dan mobile network, nah ini yang menarik. Untuk preferred network type ini sudah banyak pilihannya, biasanya kan cuma 3 doang. Nggak tahu apa yang maintainer ini lihat channelku terus lihat videoku atau gimana ya. Yang jelas untuk banyak pilihan di bagian sini, ini sangat TOP banget, top. Terus untuk fitur yang lain ada dual 4G, kemudian remember SIM preference, terus ada advanced setting, ini buat ngetes jaringan kayak gini. Terus di bawahnya ada lock screen. Untuk lock screen double tap to wake aman ya, tadi di awal-awal sudah aku tunjukin ke kalian. Untuk menu-menu yang lain kayaknya sama aja kayak MIUI pada umumnya ya. Terus untuk menu display ini pun juga sama, tapi yang beda adalah refresh rate, ini ada tampilan 60 Hz. Terus untuk sistem font ini bisa kita ganti-ganti untuk font atau jenis tulisannya, jenis teksnya. Untuk control centernya, control center ini dia masih gini ya tampilannya, tapi aku nggak pakai. Kalau misalnya kita aktifin, dia tampilannya kayak gini. Aslinya warnanya nggak hijau ya, tapi merah. Sebelah kiri ada kayak gininya. Aku nggak tahu ini kurang penting ya untuk unimportant notifikasi ini. Cara ngilanginnya gimana aku nggak tahu guys. Aku nggak butuh sih soalnya untuk yang menu yang di samping ini. Aku sih lebih suka pakai yang lama aja, yang model jadul yang seperti ini tampilannya. Ini kayaknya lebih simple gitu. Terus next untuk sound seperti biasa, paling bawah ada Mi Sound Enhancer, dan ini bakalan berfungsi kalau kita colokin headset. Kemudian notifikasi tampilan masih sama kayak biasanya. Untuk home screen di sini pun juga masih sama kayak biasanya ya, jadi nggak ada yang unik ya, nggak ada yang aneh. Kemudian wallpaper ini ada banyak pilihan wallpaper bawaannya, kalian bisa pilih-pilih banyak banget. Kemudian untuk tema juga gitu, kalian bisa download sendiri. Untuk tema yang lain banyak tersedia di sini. Kalau untuk tema defaultnya ya seperti biasa ya, tampilannya kayak gini. Terus untuk password dan security ini ketiganya aman. Kemudian untuk baterai, penggunaan baterainya ini masih bisa terbilang awet guys, karena kalau misalkan ini boros pasti aku udah ngerasain ya waktu dipakai main game gitu cepet habis. Tapi tadi aku pakai buat sosial media, pakai nonton YouTube segala macam, masih aman-aman aja. Dipakai main game aku rasa juga masih awet. Screen on time nya itu kalian bisa lihat sampai 6 jam, padahal tadi aku pakai main game terus macam-macam lah pokoknya. Kemudian untuk additional setting di bagian bahasa juga sudah ada bahasa Indonesia di sini. Kemudian untuk fitur yang lain ya masih standar ya. Terus paling bawah ada developer option. Sebenarnya ini ada extended power menu ya, ada extended power menu. Dan kalaupun ini nggak kita aktifin, nggak kita enable, sebenarnya untuk
aduh malah mati. Sebenarnya untuk pilihan menunya ini kita tinggal tap gini, ada pilihan mau ke recovery sama ke fastboot mode. Jadi kalau sudah ada bawaan tombol power advance kayak gini, ada pilihan kayak gini ya, sebaiknya yang extended power menu ini nggak usah diaktifin karena takutnya malah nge-crash, takutnya malah crash atau benturan gitu ya. Terus untuk warna hijau yang ini kalian bisa ubah di tampilan paling bawah ya, masih di developer option di bagian accent colornya ini. Nah, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Kalau misalkan mau pindah ke purple ya tinggal diklik purple, maka ini bakal berubah jadi ungu-ungu gitu. Kemudian untuk special fitur ada game turbo, dan game turbonya ini tampilannya seperti ini. Nah kayak gitu ya. Ini gimana enaknya, kalian miringin aja untuk layar HP kalian ya, yang jelas untuk tampilannya seperti ini. Nah ini menu-menunya. Kemudian performance mode buat VLAN sama optimize touch controlnya. Terus kemudian kita ke game DND, ada pilihan kayak gini, terus ada additional setting juga. Waktu kita klik ada pilihan kayak gini, cuman ini nggak bisa kita select ya, pilihan ini nggak bisa, dua ini. Di bawahnya ada pilihan small, medium, ini buat pinggirnya waktu kita main game. Kalau biasanya sering kesentuh-sentuh gitu ya kita aktifin aja yang ini. Terus di bawahnya lagi ada enhanced visual, ini kalau kita pilih kita ubah bakalan lebih terang ya, makin ke bawah makin terang. Kalau yang original ini makin redup. Udah itu doang ya. Terus kemudian untuk quick settingnya ini masih standar, satu-satunya hal yang beda adalah di bagian performance mode. Ini kalau aku aktifin sih kayaknya nggak terlalu pengaruh apa-apa ya, ngaruh enggaknya aku nggak kerasa sih ya, anggap aja ngaruh lah ya. Terus kemudian kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan ternyata untuk wifi nya dia mati ya, jadi dia nggak bisa jalan bareng, crash guys, harus ngalah salah satu. Kemudian untuk recent APPS nya di sini untuk free RAM nya 1,8 GB dari 4 GB ya untuk RAM-ku. Jadi menurutku ini agak lumayan boros untuk RAM-nya. Untuk RAM 3 GB sebaiknya cari MIUI lain ya, jangan pakai yang ini. Tapi ya terserah kalian sih. Terus waktu kita klik tahan ada pilihan buat mengunci aplikasi biar nggak ke-close sendiri. Terus yang hilang adalah di bagian sini biasanya kan ada cleanernya ya, buat hapus sampah. Jadi kalau kalian pengen hapus sampah, kalian bisa menuju ke security. Di tampilan security ini kalian, aduh kok hilang, di tampilan security. Nah lalu bisa diklik di bagian cleaner. Nah harus lewat sini ya kalau mau hapus sampahnya. Terus yang terakhir pakai kernel bawaannya tadi Deagle V13 ya. Untuk sekarang tutunya ini kebaca fake, di bagian verifikasinya fake. Xiaomi GM1917 ini apa aku lupa ya, pokoknya bukan wired. Terus untuk hasilnya kayak gini, 162.000 sekian dengan rinciannya seperti ini. Suhunya nyampe di 44 derajat Celcius. Jadi ini lumayan hangat ya, lumayan panas. Tapi waktu aku main game tadi nggak kerasa panas guys, masih wajar aja gitu. Yang terakhir untuk CPU throttling, hasil CPU throttlingnya juga nggak terlalu wow, jadi masih biasa aja. Dapatnya kayak gini. Ini 161 ya untuk average nya selama 5 menit aku tes, dan untuk maksimal CPU clocknya 2.2 GHz. Dan sebagai apa ya, info aja di sini aku untuk CPU throttle-nya selalu aku set seperti ini. Untuk trade-nya 100 waktu 5 menit, dan yang bagian temperatur ini CPU-nya aku centang selalu kayak gini guys. Dari dulu aku kayak gini, kenapa ya, karena biar waktu bandingin antara ROM 1 sama ROM lainnya itu masih gimana ya, masih adil gitu ya, masih nyambung tuh, nggak apa ya, nggak beda gitu pokoknya ya. Kira-kira untuk reviewnya kayak gitu ya, kalian bisa simpulkan sendiri ROM ini enak apa enggaknya. Kalau menurutku sih standar. Makasih sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, dan akhir kata Bang Gedul pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.